Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Akhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kita lanjutkan kajian, diharapkan untuk merapatkan barisan, merapatkan saf, mendekat. Yang di belakang maju, masih banyak tempat yang kosong, supaya ngajinya lebih afdal. Karena begitulah sunnahnya yang dicontohkan di dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang masih muda diharapkan tidak menyandar dan mendekat, kecuali yang tua. Baik, akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kali ini, sebagaimana biasanya, kita akan lanjutkan pembahasan dari surat Al-Qalam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit banyak tentang huruf-huruf yang disebutkan di awal-awal dari setiap surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Potongan-potongan huruf yang ada pada setiap surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, juga sedikit membahas ayat yang pertama dan yang selanjutnya di pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan melanjutkan kepada firman Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi dari awal surat. Nun wal qalami wama yasturun. Nun
demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ini sudah kita bahas. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau dengan anugerah dari Rabbmu sebagai seorang yang gila. Di sini Allah tabaraka wa taala membela nabinya sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan-tuduhan orang-orang kafir Quraisy. Yang diantaranya mereka mengatakan bahwa beliau gila. Sebenarnya siapa yang gila? Beliau atau mereka? Ya. Kalau kita mau melihatnya dengan akal yang sehat, yang gila itu mereka. Bagaimana tidak? Ada seseorang yang begitu mereka percayai, bahkan sampai dikatakan sebagai Al-Amin. Yeah. Orang yang sehat sebagaimana manusia biasanya, tidak ada yang aneh dari tindak tanduknya, bahkan akhlaknya sangat terpuji. Lalu tiba-tiba karena dia membawa risalah dari Allah, mereka katakan bahwa dia gila. Sebenarnya siapa yang gila? Ya, tentu saja yang menuduhnya. Orang yang mengatakan bahwa malam itu terang benderang, siang itu gelap gulita, gila atau tidak? Gila. Maka ini sama, ada orang yang sehat, akalnya waras, bahkan dia berakhlak sangat agung, sangat mulia, bahkan mereka percayai sampai mereka gelar sebagai Al-Amin, lalu dikatakan gila. Berarti yang menuduhnya yang gila. Iya kan? Nah, oleh karena itu Allah katakan di dalam ayat ini, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau dengan anugerah dari Rabbmu sebagai seorang yang gila. Nah, ini juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang lain, ya, untuk membantah tuduhan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Karena mereka itu sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Kata mereka, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yang diturunkan kepadanya peringatan, innaka lamajnun, sungguhnya engkau adalah seorang yang gila. Itu ucapan mereka yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Ya. Maka Allah bantah ini. Pertama Allah bantah dengan pernyataan Allah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan anugerah dari Rabbmu engkau bukan seorang yang gila. Naam. Juga Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah kata Allah, tidaklah datang kepada mereka seorang rasul pun mereka melainkan akan mengatakan bahwa dia seorang tukang sihir atau seorang yang gila. Nah, jadi ini tuduhan klasik. Ya, istilahnya sudah lagu lama, sudah usang. Dari dulu mereka setiap ada yang datang kepada mereka dari seorang rasul, mereka tuduh sahir atau majnun, tukang sihir atau gila. Ya.
Tujuannya apa? Membunuh karakter. Kalau orang ini adalah orang yang gila atau seorang tukang sihir, untuk apa didengarkan ucapannya? Nggak perlu dipercaya. Ya. Maka dibunuh karakternya supaya dakwahnya mati. Ini lagu lama. Ya. Ini cara-cara orang-orang kafir untuk mematikan dakwah Islam dari sejak masa lampau, dari sejak masanya nabi-nabi alaihimus salatu wassalam, bahkan sebelum datangnya Rasulullah alaihis salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Allah tegaskan di dalam ayat ini, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dalam ayat lain Allah katakan fadzakir, maka berilah peringatan, fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Ya. Berilah peringatan, maka engkau dengan anugerah dari Rabbmu tidaklah seorang tukang sihir, tidaklah seorang dukun, dan tidak pula seorang yang gila. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala membantah orang-orang kafir itu untuk membela nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai hari ini trik ini digunakan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam dan juga kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu membunuh karakter orang-orang yang mengajak kepada Islam atau kepada sunnah dengan berbagai macam tuduhan, ya, untuk mendiskreditkan mereka dan membunuh karakternya. Dan yang paling hangat belakangan ini apa? Apa tuduhannya? Teroris, radikal, ya, Wahabi, dan tuduhan-tuduhan lain. Tujuannya apa? Ya sama seperti orang-orang kafir dulu, untuk mematikan dakwah yang hak, untuk mematikan dakwah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dai-dainya, ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya dibunuh karakternya dengan berbagai macam tuduhan. Ya, penjilat pemerintah, antek-antek Yahudi, ya, antek-antek Amerika, apalagi? Ya. Mereka orang-orang yang menerima suap. Gaji mereka tiap bulan 20 juta katanya. Ya, untuk menyuarakan supaya kaum muslimin ini dipecah belah. Nah, kalau sudah dibunuh karakternya seperti itu, orang tidak lagi melihat apa isi dakwahnya, apa yang disampaikan, apa yang diajak. Padahal kalau mereka mau mengamati dengan baik, mau mendengarkan dengan seksama, mau menyimak dengan bagus, yang diajarkan oleh dai-dai sunnah, ustadz-ustadz sunnah, ulama-ulama sunnah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka sampaikan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala alim fulan, qala ulama fulan. Nggak ada yang lain. Ya. Jadi memang seperti itulah ahlul batil dari sejak masa lampau untuk menghabisi dakwah yang benar ini dengan membunuh karakter orang-orang yang menyampaikannya. Taib. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala selanjutnya berfirman, wa inna laka la ajran ghaira mamnun, dan sungguhnya engkau akan memperoleh pahala ghaira mamnun, ay ghaira maqtu', sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir. Engkau akan memperoleh pahala yang tak akan terputus. Nah,
Seperti juga firman Allah di dalam surat At-Tin ayat yang ke-6, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka akan memperoleh pahala yang tak terputus. Nah, dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang tak terputus? Semua itu adalah kiriman pahala dari umatnya. Ya. Karena setiap kebaikan yang diperoleh oleh umatnya, diamalkan oleh umatnya, dijalankan oleh umatnya, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang pertama yang mengajarkannya dan menyampaikannya kepada mereka. Maka beliau mendapatkan pahala tersebut, ya. Sehingga pahala beliau sampai hari kiamat tidak akan pernah terputus. Selama ada orang yang mengamalkan Islam ini, kecil atau besar, sedikit atau banyak, maka pahalanya akan terus mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, inilah keuntungan bagi orang-orang yang juga mau menyampaikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jangan pelit untuk menyampaikan kebaikan, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis. Sebagaimana pernyataan Nabi alaihi salatu wassalam, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Yeah. Jangan pelit untuk berbagi kebaikan, sharing, supaya kita juga mendapatkan pahala yang terus mengalir sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Kalau ada 1-2 orang yang mengamalkan kebaikan yang pernah kita sampaikan, walaupun hanya satu, pahalanya terus mengalir. Yeah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam As-Sahih, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam, mengajarkan di dalam Islam sebuah sunnah yang baik, falahu ajruha, maka dia akan memperoleh pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya, min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Bayangkan kalau kemudian yang berhasil kita sampaikan kepadanya kebaikan itu ada 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang, 50 orang. Ya, setiap hari mereka mengamalkannya. Bahkan mungkin sebagian mereka atau banyak dari mereka itu mengamalkannya sepanjang hidup mereka, maka pahalanya terus mengalir kepada kita. Bahkan setelah kita meninggal dunia, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah di dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan, idza matal insan inqata'a amaluh. Manusia itu kalau sudah meninggal dunia, maka semua amalnya terputus. Illa min thalath, kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya dalam bentuk wakaf. Ya. Maka berusahalah punya sesuatu yang kita wakafkan di jalan Allah supaya mengalir terus pahalanya. Wakaf Al-Quran, wakaf tanah, wakaf sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin yang terus dipakai, yang selama dipakai hal itu maka kita mendapatkan pahalanya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil kemanfaatannya. Ya. Sampaikan, ajarkan, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis. Jangan pelit untuk berbagi.
Kalau ada orang yang kemudian mengikutinya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Rekeningnya tidak akan pernah berhenti. Ini cara cerdas untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah. Ya. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Baik. Maka dari sinilah kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan pernah tertandingi oleh siapapun. Karena setiap kebaikan yang ada pada umat ini pahalanya mengalir kepada beliau, kemuliaannya mengalir kepada beliau. Ya. Dan dari sini juga para ulama yang mewarisi ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaannya tak tertandingi. Karena setiap kebaikan yang pernah mereka ajarkan dan bermanfaat bagi kaum muslimin, pahalanya terus mengalir kepada mereka. Bahkan setelah mereka meninggal beratus-ratus tahun di dalam kuburnya, tapi buku mereka masih dibaca, dakwah mereka masih terus berlangsung, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nama mereka terus harum, disebut-sebut oleh para penuntut ilmu dan para ulama yang datang setelahnya. Ya. Masya Allah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, marilah kita berpikir cerdas, beramal cerdas untuk mengumpulkan pahala di sisi Allah sebagai persiapan di kampung akhirat dengan menyebarkan kebaikan, mengajarkan ilmu. Walaupun hanya sekedar membantu dengan menyebarkan pamflet kajian, poster kajian. Ya barangkali ada orang yang kemudian datang kajian karena poster itu. Ya, itu sudah luar biasa. Kita juga mendapatkan pahala seperti dia yang ngaji. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia memperoleh pahala seperti orang yang melakukannya. Yeah. Kalau kita mengandalkan sholat kita, mengandalkan puasa kita, mengandalkan sedekah kita, atau amalan-amalan badan yang bisa kita lakukan, Anda seberapa kuat bisa melakukan amalan-amalan tersebut? Seberapa kuat? Untuk sholat, untuk puasa, untuk amalan-amalan yang lain, seberapa kuat? Ya. Toh pada kenyataannya, realitanya, banyak ibadah-ibadah yang semestinya bisa kita lakukan, kita tinggalkan. Karena kita nggak kuat. Belum lagi kelemahan iman, kelemahan hati untuk melakukannya. Ya. Tapi mengajarkan ilmu, menyampaikan kebaikan sekali aja. Kalau kemudian ada orang yang mengamalkan hal tersebut, mendapat hidayah dari apa yang kita sampaikan atau dari apa yang kita ajak, itu sudah cukup untuk selamanya kita mendapatkan pahala yang terus mengalir di dalam rekening kita. Catatan yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya, ini keutamaan bagi orang yang mau menyampaikan dan mengajak kepada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Gak mesti harus jadi ustadz, gak mesti harus jadi seorang alim besar baru kita mengamalkan ini. Yang penting apapun yang kita yakin dari kebenaran yang kita pelajari, dari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau nasihat-nasihat para ulama, sampaikan kepada yang lain. Berbagilah dengan yang lain. Ajaklah manusia kepada jalan Allah. Ya. Maka seperti yang dijanjikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam di dalam ayat ini, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Niscaya engkau akan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus. Nah, ini namanya ibadah cerdas, amal yang cerdas, memanfaatkan sedikit kemampuan kita yang terbatas
untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Akhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguhnya engkau berada pada akhlak yang agung. Ini juga bantahan yang kedua dari Allah kepada orang-orang kafir Quraisy yang menuduh beliau sebagai orang gila. Ya. Bantahan yang pertama, pernyataan Allah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan nikmat dari Rabbmu engkau bukan seorang yang gila. Bantahan yang kedua adalah pernyataan Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguhnya engkau berada pada akhlak yang agung. Ya. Karena seorang yang berada pada akhlak yang agung, mungkinkah dia gila? Ya nggak mungkin dong. Ya. Akhlak yang agung itu tidak mungkin lahir dari seorang yang tidak waras. Maka kalau dinyatakan beliau berada pada akhlak yang agung, maka beliau bukan seorang yang gila. Dan inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhlak yang agung. Dikatakan dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah, wa makna hadza, makna dari pernyataan ini, annahu alaihi salam, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam, sara imtithalul Qur'ani amran wa nahyan sijiyatan lahu wa khuluqan tatabba'ahu wa taraka taba'ahul jibilli. Jadi kata beliau, maknanya bahwa beliau alaihi salatu wassalam, pelaksanaan Al-Quran baik secara perintah ataupun larangan itu sudah menjadi tabiat beliau, karakter, watak beliau, akhlak yang beliau jadikan sebagai karakternya, khuluqan tatabba'ahu wa taraka taba'ahul jibilli, dan beliau pun meninggalkan tabiatnya yang pada umumnya, pada kebiasaan manusia. Ya. Famahma amarahul Qur'anu fa'alah. Maka beliau itu bagaimanapun Al-Quran memerintahkan beliau, niscaya beliau akan melaksanakannya. Wa mahma nahahu anhu tarakah. Dan bagaimanapun Al-Quran melarang beliau, niscaya beliau akan meninggalkannya. Ya. Jadi akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Akhlak beliau yang agung itu ternyata adalah Al-Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran beliau lakukan, dan apa yang dilarang oleh Al-Quran beliau tinggalkan, apapun itu. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana di dalam Sahih Muslim, beliau ditanya oleh Sa'ad bin Hisham radhiyallahu an, kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa khuluquhul Quran, ya, akhlak beliau adalah Al-Quran. Kata Aisyah, ataqra'ul Quran, apakah engkau membaca Al-Quran? Qultu na'am, kata Sa'ad, iya. Maka kata Aisyah, kana khuluquhul Quran, dahulu akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi beliau itu adalah Al-Quran yang berjalan, ya. Karena beliau mengamalkan apa yang menjadi isi Al-Quran. Perintahnya beliau lakukan, larangannya beliau tinggalkan. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dalam riwayat lain di selain Sahih Muslim, dalam riwayat Al-Imam Ahmad, ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha juga ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab kana khuluquhul Quran.
Jawabannya sama, akhlak beliau adalah Al-Quranul Karim. Nah, taib. Kemudian kata Ibn Katsir rahimahullah, hadza ma jabalahu Allahu alaihi minal khuluqil azim. Ya. Bersamaan dengan ini, bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran, secara dasarnya watak pembawaan beliau, bawaan lahirnya, beliau juga sudah diberi oleh Allah karakter yang agung. Apa itu? Minal haya, beliau orangnya pemalu. Ya. Wal karam, orang yang dermawan, punya kedermawanan. Wasyaja'ah, punya keberanian. Wassafah, gampang memaafkan. Wal hilm, sabar. Wa kullu khuluqin jamil, dan pada beliau ada setiap akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang indah. Itulah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Maka siapapun yang pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian langsung berinteraksi dengan beliau, maka pasti mencintai beliau. Kenapa? Karena akhlaknya yang agung dan mulia. Nah, karena Nabi alaihi salatu wassalam secara karakter bawaannya mempunyai sifat-sifat yang mulia, ditambah lagi dengan tuntunan wahyu dari Al-Quranul Karim. Ya, makanya beliau menyatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, baik. Dan Allah tabaraka wa ta'ala banyak mengajari beliau akhlak-akhlak yang mulia di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya seperti firman Allah, khudhil afwa, ya, lakukanlah kebermaafan. Wa'mur bil 'urf, ajaklah kepada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Nah, juga firman Allah tabaraka wa ta'ala, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dan dengan kasih sayang dari Allah hendaknya engkau berlemah lembut. Wa in kunta faddan ghalidhal qalb, kalau seandainya engkau seorang yang kasar dan keras hatinya, lan faddu min haulik, niscaya mereka semua akan berpaling dari sisimu. Ya. Yeah. Dan masih banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim di mana Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak-akhlak yang mulia yang dengannya beliau dicintai oleh manusia. Ya. Dan banyak peristiwa-peristiwa di mana sebagian dari orang-orang kafir itu masuk kepada Islam dengan mulianya akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, akhlak yang mulia ini mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Ya. Dan patut bagi seorang muslim untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam akhlaknya yang mulia. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menjanjikan surga bagi orang-orang yang berakhlak mulia yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Datang dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "An aktsari ma yudkhilun nasal jannah?" Perkara apa yang banyak membuat manusia masuk ke dalam surga? Apa jawaban beliau?
Pertama taqwallah, yang kedua wa husnul khuluq. Yang banyak membuat manusia masuk ke dalam surga itu pertama adalah bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah akhlak yang baik. Ya. Oleh karena itu Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala membagi akhlak yang baik itu ada dua. Pertama husnul khuluq ma'allah, akhlak yang baik terhadap Allah. Dan yang kedua adalah husnul khuluq ma'a ibadillah, akhlak yang baik terhadap hamba-hamba Allah. Ya. Maka pondasi dari akhlak yang baik adalah yang pertama, yaitu akhlak yang baik terhadap Allah. Akhlak yang baik terhadap Allah itu apa? Bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menunaikan hak Allah, ya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, menghamba kepadanya. Itu akhlak yang baik, ya. Sehingga kita berakhlak kepada Allah dalam ucapan-ucapan kita. Tidak mengucapkan hal-hal yang dimurka oleh Allah, hanya mengucapkan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Kita berakhlak kepada Allah dengan menggunakan anggota badan kita untuk beribadah kepadanya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ya. Juga yang tak kalah pentingnya berakhlak kepada Allah dari sisi keyakinan, akidah. Kita meyakini hal-hal yang diajarkan oleh Allah, baik di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam keyakinan kita berakhlak kepada Allah. Ya. Kalau kita berakhlak kepada Allah, maka ini akan berlanjut kepada yang kedua, yaitu berakhlak kepada hamba-hamba Allah. Ya, jujur, berbuat baik, tidak mau mengganggu, selalu menjadi orang yang lemah lembut, pemurah dan sebagainya. Itu dasarnya apa? Setelah kita bertakwa dengan berakhlak yang baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ada orang yang kemudian berakhlak baik tapi tidak didasari oleh akhlak yang baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ini tidak lengkap. Ya. Dan bisa jadi sebagian orang berakhlak baik itu kalau landasannya bukan karena akhlaknya terhadap Allah, dia hanya memanipulasi untuk demi sebuah kepentingan. Ya, mungkin contoh gampangnya seperti para caleg ketika kampanye gitu. Kan baik banget itu. Tapi karena dasarnya bukan ketulusan akhlak yang baik kepada Allah, di situ ada muatan-muatan kepentingan. Ya. Nah, begitulah orang-orang yang kemudian dia berakhlak baik kepada sesamanya, tapi landasannya bukan akhlaknya yang baik kepada Allah. Ya, pasti ada muatannya di sana. Ada pamrih yang dia inginkan. Entah itu rasa terima kasih yang ingin dia harapkan, entah itu ingin kedudukan di hati manusia, entah apapun yang menjadi ambisinya. Tapi orang yang berakhlak kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dengan lisannya, dengan anggota badannya, bahkan dengan hatinya, dia mentauhidkan Allah, maka dia berakhlak baik kepada manusia secara tulus. Ya, tidak ada pamrih yang dia harapkan, tidak ada kepentingan yang membonceng di belakangnya. Dia hanya ingin pahala dari Allah. Ya. Oleh karena itulah, barakallahu fikum, akhlak kepada Allah itu lebih penting sebelum kita berakhlak kepada hamba-hamba Allah.
supaya akhlak kepada hamba-hamba Allah ini menjadi kemanfaatan. Kalau dia landasannya adalah ketulusan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, akhlak yang baik juga merupakan kesempurnaan iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya. Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan seorang hamba di akhirat kelak. Ma min syai'in athqala fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba melebihi dari akhlak yang baik. Nah, orang yang paling dekat bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Inna ahabbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisa fil akhirah ahasinukum akhlaqa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Al-Bukhari, orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku di akhirat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita jangan mengabaikan tentang perkara akhlak. Selalulah berdoa dan meminta kepada Allah untuk diberi akhlak yang baik. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam Sahih Muslim, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berilah aku hidayah kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang terbaik kecuali hanya Engkau saja. Ya. Sebagian dari orang yang ngaji sunnah merasa bahwa yang penting tauhid katanya, yang penting perkara akidah, sehingga kurang perhatian terhadap akhlak. Maka terkesan orang-orang yang ngaji sunnah itu kemudian orangnya kaku, iya kan, nggak pandai bersosialisasi. Apalagi kemudian ada kesan lisannya tajam, suka menjatuhkan orang. Nah, ini kan kesan-kesan yang selama ini timbul di masyarakat, iya enggak? Ditambah lagi tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang enggak suka kepada dakwah sunnah, menyebarkan hal-hal yang seperti itu. Iya. Ditambah lagi tampilan ikhwan-ikhwan yang ngaji sunnah ini jenggotan gitu kan. Kelihatan sangar gitu. Waduh, kayak singa ini. Kalau ketemu nggak tahu senyum. Wah. Nggak ada senyumnya itu kalau ketemu. Kadang salam pun males, nggak mau salam. Iya. Kalau bicara ketus. Kalau sedikit ada salah langsung dibantah, dihabisi di tempat. Ini bid'ah, nggak sesuai dengan sunnah. Anda harus bertaubat. Jadi kesannya itu ya Allah menakutkan banget gitu. Sangar ini, ngeri ini. Jadi kalau orang udah ngaji itu kayak gini ya. Ini apa gambaran saya aja atau memang ada? Atau benar? Ya, banyak nih yang kayak gini. Allahul musta'an. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita baca sunnahnya, masya Allah. Ya, orang yang ketemu beliau itu dengan sekali pertemuan saja langsung senang sama beliau. Ya, beliau yang gampang senyum. Nabi itu dikatakan di dalam Sahih Muslim, aktsarun nasi tabassuman, orang yang paling banyak senyumnya. Kita mahal banget senyumnya gitu loh. Ya, orang mau dekat itu takut dulu, udah jenggotan, mukanya sagar, nggak ada senyumnya lagi. Ya, Nabi itu orang paling banyak senyumnya. Ya, ramah kepada manusia.
Akhlaknya begitu baik, begitu indah. Ya. Sehingga barakallahu fikum, siapapun yang pernah berinteraksi dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam akan mencintai beliau, akan sayang kepada beliau. Ini yang harus kita contoh, akhlak yang mulia. Ya. Makanya akhlak yang mulia itu, kata para ulama, terdiri dari 3 hal. Secara garis besar, begitu banyak akhlak yang mulia kalau kita perinci. Ya. Tapi kalau kemudian ingin kita buat simple dengan kata-kata yang lebih singkat sehingga kita mudah mengamalkannya, kata para ulama terdiri dari 3 hal. Pertama, badlun nada, selalu ingin berbuat baik. Ya, apapun itu, dia selalu ingin bermanfaat kepada orang lain, menyebarkan kebaikan. Ya. Yang kedua, watarkul adza, tidak mau untuk mendatangkan gangguan walaupun kecil. Ya. Tidak ingin menyusahkan, tidak ingin memberatkan, apalagi menyakiti. Ya. Yang ketiga, wa talaqatul wajh, wajah yang selalu berseri-seri. Ketemu dengan orang itu orang senang, suka. Karena wajahnya selalu menggambarkan kegembiraan. Makanya Nabi SAW paling banyak senyumnya. Ya. Lah kalau kemudian kita ketemu dengan orang wajahnya masem, cemberut, apalagi dipelototin gitu ya, nah itu kan tidak sesuai dengan akhlak yang mulia. Nah, maka kalau kita menjunjung tinggi akhlak, seberat apapun masalah yang mungkin kita sedang hadapi, ketemu dengan orang itu senyum, wajah yang berseri-seri. Ya. Nah, inilah akhlak yang mulia, tergabung pada 3 hal ini. Intinya selalu ingin berbuat baik, ya, bermanfaat kepada orang lain. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Man istata'a ayyanfa'a akhah falyanfa'hu, kata Nabi. Siapapun yang bisa memberi kemanfaatan kepada saudaranya, berilah kemanfaatan itu. Ya, selalu ingin berbuat baik. Ya. Siapapun, walaupun bukan ikhwan yang ngaji sunnah, selama kita bisa bermanfaat bagi orang lain, kenapa tidak? Apa yang bisa saya bantu, akhi? Apa yang saya bisa bantu, mas, pak? Ya. Selalu ingin bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, tarkul adza, meninggalkan gangguan. Al-mu'min, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Mukmin itu adalah yang manusia merasa aman terhadap harta mereka dan darah mereka darinya. Ya. Makanya tidak ingin mengganggu apalagi menyakiti orang lain. Al-muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya dan juga tangannya. Ya. Maka kalau di zaman kita sekarang ini, sebagai seorang muslim yang baik, jangan pernah menyebarkan ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Ya. Sebarkan kebaikan, sebarkan rasa cinta, sebarkan kasih sayang, bukan ujaran-ujaran kebencian, hujatan-hujatan, apalagi caci maki. Walaupun yang kita bela adalah benar, yang kita bela adalah sunnah Nabi SAW, bukan begitu caranya. Ya. Tapi ajari manusia kepada yang benar, kepada sunnah Nabi SAW dengan rasa cinta, dengan kasih sayang, dengan kelemah lembutan. Ya. Makanya kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik.
Kalau engkau adalah seorang yang kaku, keras hatinya, mereka akan berpaling, mereka akan meninggalkan engkau. Ya. Dan yang ketiga, talaqatul wajah. Wajah yang berseri-seri. Ya. Bahkan kepada orang yang barangkali kita nggak suka sama dia. Tapi ada saat-saat di mana kita membuat manusia itu merasa nyaman supaya mereka tidak menjauh dari kita, yang pada akhirnya terjadi permusuhan. Apalagi yang kemudian dimusuhi bukan hanya sekedar kitanya, tapi dakwah sunnah yang kita ikuti. Kita perlu melakukan hal-hal yang membuat manusia nyaman, walaupun kita barangkali nggak suka sama orangnya. Ya, kita tahu dia ngomong kemana-mana tentang hal yang buruk terhadap dakwah kita atau terhadap saudara-saudara kita yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi coba kita bersikap lebih arif, lebih bijak. Ya, ini manfaatnya besar. Inilah akhlak yang mulia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu saat ada orang yang beliau nggak suka sama orang ini. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, beliau katakan kepada Aisyah ketika orang itu datang dan akan masuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, bi'sa akhul ashirah. Ini orang adalah seorang yang paling buruk di keluarganya. Ya. Tapi ketika orang itu masuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berlemah lembut dengannya, Nabi tersenyum, disambut dengan baik. Sampai Aisyah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepulangnya orang itu, ya Rasulullah, engkau mengatakan bahwa dia bi'sa akhul ashirah, orang terburuk di dalam keluarga besarnya, tapi engkau menyambutnya dengan baik. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Inna syarran nas man tarakahun nas ittiqa'a syarrih. Seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena ingin menghindari kejahatannya. Seburuk-buruk manusia, orang yang ditinggalkan oleh manusia karena ingin menghindari kejahatannya. Nah, Nabi nggak ingin ada orang yang meninggalkan beliau karena nggak nyaman sama beliau. Ya bayangkan kalau seandainya Nabi kemudian menemui dia dengan sikap yang kasar, yang keras, yang kaku. Mungkin orang itu akan ngomong kemana-mana, ngapain ikut agamanya Muhammad, orangnya aja kayak gitu. Saya pernah bertemu dengan dia disambut dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyakitkan hati. Akhirnya kan orang lari dari Islam. Nah begitu juga kita. Ya. Kita tahu nih ada orang mungkin sangat besar permusuhannya kepada dakwatus sunnah. Ya, dan dia punya pengaruh misalnya. Ngapain kita hadapi dia dengan sikap yang keras, yang kaku, ya, ketemu dengan dia ketus dan sebagainya. Ya udah dibaikin aja, disenyumin. Kalau bila perlu dikasih hadiah. Itu kan namanya ta'liful qulub. Ya. Paling tidak dia menahan diri dari kejelekannya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kita mensikapi dia dengan baik. Ya. Nah ini hal yang penting sekali. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan oleh sebagian sahabat, saya lupa sahabatnya, kata beliau radhiyallahu an, nahnu natabassamu fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'anuhum. Kami terkadang tersenyum di hadapan sebuah kaum padahal hati kami melaknat mereka. Ini namanya siasat. Ya, bukan hanya sekedar siasat tapi akhlak yang baik. Ya. Di mana kita menghadapi manusia dengan sikap yang baik. Nabi SAW tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Beliau membalas kejelekan dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, idfa billati hiya ahsan. Balaslah, hadapilah dengan sesuatu yang lebih baik.
Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dengan orang yang antara engkau dan dengannya ada permusuhan, kata Allah, anggaplah dia seperti teman dekat yang disayangi. Begitu. Ya. Jangan-jangan banyak orang yang lari dari dakwah sunnah ini karena memang sikap kita yang tidak menggambarkan akhlak yang mulia. Ya. Oleh karena itu ini harus kita rubah. Ya. Banyak orang yang di masa lampau masuk ke dalam Islam dengan akhlak indah yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini pun akan banyak orang yang ikut kepada dakwah sunnah Nabi Alaihi Wasallam karena orang yang sudah mengikutinya berakhlak dengan akhlak Rasulullah Alaihi Wasallam. Tutur katanya, kelemah lembutannya, ya, kasih sayangnya, kepeduliannya kepada yang lain, ingin selalu berbuat baik, tidak ingin mengganggu orang, tidak ingin memberatkan orang, selalu bertemu dengan wajah yang berseri-seri, tersenyum, salam, assalamualaikum. Iya. Nah, ini akan menyebarkan kebaikan lebih daripada sekedar kita menyampaikan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak orang yang tidak mau mendengarkan ketika kita sampaikan kepadanya ayat ataupun hadis, tapi dia akan sangat terpengaruh kalau kita sikapi dengan baik, akhlak yang baik. Ya. Dan Islam ini tersebar ke seluruh dunia, dibawa oleh para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa dengan tajamnya pedang mereka yang mengancam leher-leher musuh? Tidak. Ya, para ulama mengatakan tersebarnya Islam ke seluruh dunia dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena indahnya akhlak mereka. Nah, maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau di satu tempat kita masih dimusuhi orang, mungkin kita masih dikucilkan, dicurigai dan lain sebagainya, dituduh dengan berbagai macam tuduhan, maka balaslah hal-hal yang tidak baik ini tadi dengan kebaikan kita. Tunjukkan keramahan kita, tunjukkan akhlak kita, tunjukkan kasih sayang kita, kepedulian kita. Lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau terusir dari Taif, apakah kemudian beliau mendoakan kehancuran bagi penduduk negeri Taif? Tidak. Kita tahu kisahnya. Datang dua malaikat, atau datang malaikat Jibril alaihissalam, atau malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad, kami balikkan gunung ini kepada mereka yang telah menolak dakwahmu. Apa kata Nabi? La, jangan. Semoga Allah bangkitkan dari keturunan mereka orang-orang yang mengibadahi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Antum tahu dalam sejarahnya negeri Taif ini memang termasuk negeri yang paling belakangan masuk ke dalam Islam dari penduduknya. Tapi sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam terjadi kegoncangan. Ya. Banyak negeri-negeri yang bersikap menahan diri antara tetap di dalam Islam, masuk ke dalam Islam atau di dalam kekafiran. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah, ya, di antara negeri-negeri yang tadi ingin masuk ke dalam Islam menahan diri, ya, bahkan sebagian negeri yang tadinya sudah Islam malah ada yang murtad. Terjadi kegoncangan yang sangat dahsyat. Hanya 3 tempat yang kokoh keislamannya di awal meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di masa-masa fitnah yang luar biasa. Ya. Mana 3 tempat itu? Pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Taif. Ini padahal tadi negeri yang nenek moyangnya menolak dakwah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari keturunan mereka lahir orang-orang yang kokoh keislamannya, memeluk Islam dengan hati mereka yang terbuka untuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya, itu karena kesabaran Nabi, indahnya akhlak beliau. Jadi barakallahu fikum, ini akhlak adalah perkara yang sangat penting di dalam Islam seperti yang sudah kita jelaskan. Maka Allah memuji Nabi alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau berada pada akhlak yang agung. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti dulu pada ayat ini. Ayat yang keberapa ini? Baik, ayat yang keempat ya. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di ayat yang kelima, insya Allah. Baik, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Ustaz, Ya. seperti apa Ustaz akhlak yang baik itu? Mohon penjelasan. Yang saya maksud akhlak. Gimana Ustaz? Iya, ya tadi secara garis besar tadi selalu ingin berbuat baik. Kemudian yang kedua, tidak ingin menyakiti dan mengganggu orang lain. Yang ketiga, selalu bertemu orang dengan wajah yang berseri-seri. Secara garis besar itu. Adapun rinciannya banyak sekali. Banyak sekali, jujur, pemaaf, sabar. Kemudian berbagi kepada orang lain, membantu yang lemah, meringankan yang sulit, dan lain sebagainya. Banyak sekali dari contoh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Anas bin Malik, aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau waktu itu masih anak-anak. Melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Tapi tidak pernah Nabi itu menanyakan kepadaku tentang apa yang tidak aku perbuat, kenapa engkau tidak memperbuatnya? Dan tentang apa yang aku perbuat, kenapa engkau memperbuatnya? Artinya begitu lembut beliau alaihi salatu wassalam. Ya, terhadap orang yang melayani beliau, beliau begitu menghargai orang tersebut. Sehingga tidak gampang-gampang untuk menghardiknya, menyakiti hatinya. Apalagi kemudian membuatnya menangis karena kata-kata yang kasar. Bahkan Nabi nggak pernah bilang terhadap apa yang dilakukannya, kenapa engkau lakukan? Atau apa yang tidak dilakukannya, kenapa tidak engkau lakukan? Karena Nabi tidak ingin menyakiti hatinya. Ya, sehingga kata Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat orang yang lebih baik akhlaknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sentuh tangannya, tidak ada orang yang lebih lembut tangannya daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika aku berada di dekatnya, tidak ada orang yang lebih wangi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keringat beliau itu lebih wangi daripada minyak kasturi sekalipun. Itu beliau alaihi salatu wassalam. Nah, gini Ustaz. Yang dimaksud akhlak gimana? Akhlak dia. Cara bahasa. Akhlak itu adalah kondisi keadaan seseorang yang lahir, yang berasal dari batinnya dan lahir pada lahiriahnya, dan tampak pada lahiriahnya. Itu akhlak. Akhlak itu bermula dari kondisi batin yang baik, ya, hati yang baik, kemudian lahir dari perilaku, dan kemudian lahir tampak pada perilaku. Itu akhlak. Nah, itu yang disebut dengan akhlak. Paham ya insyaallah ya? Nah. Baik, ada yang lain? Ya. Nah, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa perbedaan akhlak dengan karakter? Dan yang kedua, saya pernah membaca atau mendengar penjelasan dari Ustaz yang mengatakan bahwa metode syiar itu banyak. Tetapi yang paling efektif adalah metode syiar melalui akhlakul karimah. Jadi bagaimana? Ya, baik. Ya, karakter itu adalah
sesuatu yang terpatri ya pada watak manusia. Itu karakter. Jadi di mana seseorang mempunyai watak yang dia bawa dari lahir. Ya, karakter. Sebetulnya tidak jauh beda dengan akhlak. Karena akhlak itu adalah sesuatu yang juga terpatri pada seseorang, lahir dari keindahan batin, kemudian tampak pada perilaku lahiriahnya yang indah. Oleh karenanya Nabi SAW sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, beliau menjadikan karakternya adalah Al-Quranul Karim, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Begitu. Dan beliau merubah karakternya sebagai manusia biasa dengan Al-Quran. Ya. Disertai dengan watak beliau yang menjadi bawaan lahir beliau memang sudah mempunyai sifat-sifat yang baik tadi. Seperti dermawan, kemudian penyayang, jujur dan lain sebagainya. Baik, sehingga akhlak ini dibagi oleh para ulama kepada dua bahagian. Ada yang dia sifatnya tabi'i, ada yang sifatnya ikhtiyari. Tabi'i itu adalah bawaan lahir, yaitu mungkin karakter, watak. Itu yang bawaan lahir, tabiat. Kemudian ada yang ikhtiyari, itu hasil dari dia memperbaiki dan merubah diri. Misalnya tadi dia orangnya pelit, tapi kemudian dia rubah karena dia tahu pelit itu adalah sifat yang tercela. Dia rubah sehingga dia setiap timbul rasa pelitnya di dalam hati, justru dia berusaha untuk mengeluarkan sesuatu di jalan Allah. Dia menderma di jalan Allah. Maka dia rubah karakternya. Tadinya dia pelit, sekarang menjadi orang yang dermawan. Nah, itu ikhtiyari namanya. Ya. Sebagian manusia tidak diberi oleh Allah tabiat, watak, karakter yang baik sejak dia lahir. Mungkin dia lahir di tengah lingkungan yang tidak baik, lingkungannya seperti Texas misalnya, sehingga dari kecil dia sudah terbiasa mencuri, mencopet, berkata-kata kasar, jorok dan lain sebagainya, karena lingkungan dia mengajari itu, sehingga dia menjadi seorang yang keras, tidak ramah, kasar, melakukan tindakan-tindakan kriminal dan sebagainya itu. Tapi kemudian dia kenal kajian sunnah. Setelah dia kenal, dia rubah wataknya. Yeah. Dia mulai berusaha untuk berkata-kata yang lembut. Ya, tampangnya sangar tapi omongannya lemah lembut sekali. Masya Allah. Ya, kemudian dia berusaha untuk jujur. Dia berusaha untuk tidak mengganggu orang lain dan lain sebagainya. Ini namanya ikhtiyari. Hasil dari didikan agama. Maka kalau kemudian ada orang yang bawaan lahirnya, tabiatnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang diberi akhlak, tabiat, karakter yang baik oleh Allah. Secara manusiawi dia memang orang yang lemah lembut, penyayang, jujur, sopan dan lain sebagainya. Ditambah lagi ada tuntunan wahyu. Wah, ini kebaikan di atas kebaikan. Dan orang seperti ini juga ada. Ya, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian manusia lahir di keluarga yang memang diajari adab dan sopan santun dari lahir. Ya. Sehingga dia punya tutur kata yang bagus, sikap yang bagus, adab yang bagus, sopan santun yang bagus. Nah, terkait dengan masalah ini sekalian kita singgung tentang pendidikan anak-anak, ya. Kita dalam pendidikan anak-anak itu jangan hanya berpikir tentang bagaimana anak ini pintar, cerdas, banyak ilmu pengetahuannya. Yang lebih penting daripada itu adalah karakter yang harus kita tanamkan sebagai orang yang berakhlak. Di samping mempunyai akidah yang benar. Untuk apa kita punya anak, dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia punya banyak pengetahuan agama, tapi semua itu hanya teori. Secara akhlak dia nggak punya adab, nggak punya sopan santun, nggak tahu bersikap kepada yang lebih dewasa, tidak tahu harus bagaimana menghadapi orang yang lebih lemah, yang lebih kecil, dan lain sebagainya. Untuk apa dia kemudian berilmu kalau kemudian dia tidak punya akhlak?
Itulah akhlak yang sangat penting. Pertanyaan yang kedua, bahwa berdakwah dengan akhlak yang mulia itu lebih efektif, ada benarnya. Ya. Istilahnya dakwah bil fi'il. Dakwah dengan perbuatan itu lebih sering sekali lebih mengena daripada dakwah dengan ucapan. Ya. Kalau misalnya begini, ada seorang ustadz atau seorang dai, dia menyampaikan hal-hal yang baik. Tapi pada prakteknya dia tidak melakukan itu. Antum jengkel nggak? Ngomong doang ini, gitu kan? Dia mengajak kepada kebaikan, tapi secara prakteknya malah dia nipu orang, gitu misalnya. Itu kan bubar jamaahnya pasti. Karena memang berdakwah dengan akhlak, dengan perbuatan itu lebih berpengaruh pada banyak keadaan. Dan contoh lain misalnya, ya seperti tadi, kita kalau datang ke sebuah negeri, ke sebuah kampung, kemudian kita menyebarkan dakwah dengan kajian, atau dengan ceramah, atau dengan khutbah, itu pengaruhnya nggak seberapa. Bahkan barangkali kita akan dimusuhi ketika apa yang kita sampaikan bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi itu semua akan bisa berubah kalau kita datang kepada mereka dengan dakwah bil hal, dakwah bil fi'l, dengan tindakan. Ya, misalnya kita ikut berbagi di kampung itu, kita melakukan baksos, ya, bagi-bagi sembako. Kemudian kita bangun sumber air misalnya. Terus mereka butuh apa? Kita bangunkan. Kita berbaur dengan mereka, kita mudahkan hal-hal yang sulit pada mereka. Maka ini akan lebih berpengaruh daripada kita berdakwah di atas mimbar. Dan ini banyak sekali kejadiannya. Saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok kampung atau di pelosok-pelosok negeri, kok bisa mereka kemudian menjadi berubah agama? Terjadi kristenisasi. Kenapa? Apa mereka didatengin oleh pendeta-pendeta, diajarin Injil gitu? Apa yang dilakukan? Bantuan-bantuan. Ya, sembako. Indomie nggak pernah putus. Gitu. Ya udah. Akhirnya terjadilah perubahan, bahkan agamanya mereka ganti. Ya. Banyak sekali yang kemudian masuk ke dalam agama lain karena kucuran dana. Dan Islam itu mengajarkan hal yang demikian, ya. Dari sisi membantu, meringankan, memudahkan, akhlak yang mulia. Kalau kita nggak kuat secara finansial, maka akhlak jangan buruk. Udahlah nggak membantu secara finansial, akhlaknya buruk lagi. Tambah kita dimusuhi orang. Jadi memang itu pernyataan yang ada benarnya. Dalam banyak keadaan itu sangat membantu di dalam dakwah. Ya, oleh karenanya penting bagi kita yang sudah memakai atribut sunnah. Ya, perhatikan, penting bagi kita yang sudah memakai atribut sunnah untuk berakhlak dengan akhlak yang indah. Karena di masyarakat kita, masing-masing kita ini orang yang mewakili dakwah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka akan lihat, oh gitu toh orang yang ngaji sunnah. Nah, oh gitu toh ini bisa baik bisa buruk. Kalau akhlak kita buruk, oh gitu toh yang ngaji sunnah. Artinya akhlaknya buruk banget. Ya. Sehingga orang jadi lari. Nggak mau sudah, ngapain? Ya, belum kita ajak mereka sudah moh. Nah, kitanya kayak gitu. Ditambah lagi kitanya nggak merasa salah gitu. Ya ben gawe. Ya, kita alal haq kok, mereka alal batil. Wah, malah digituin. Ya.
Jadi berakhlaklah dengan akhlak yang indah, akhlak yang mulia. Ya, jangan menjauhi orang yang menjauhi kita. Jangan membalas keburukan orang yang berlaku buruk kepada kita dengan keburukan yang sama. Tapi balaslah keburukan dengan kebaikan. Ya. Kita tidak mengatakan seperti orang-orang Kristen itu, kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan gitu, enggak. Ya. Bukan gitu, tapi balaslah keburukannya dengan hal-hal yang positif, yang menguntungkan bagi semuanya, yang baik bagi orang lain. Nah, maka dengan kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan, akhlak yang mulia, ya, terkadang kita nggak perlu banyak omong, orang itu sudah simpatik dan mau mendengarkan apapun yang akan kita sampaikan. Itu sangat penting sekali. Itu kita udah menang dulu sebelum kita menyampaikan yang hak kepadanya. Ya. Bayangkan kalau kita datang kepada orang, dianya udah moh dulu. Kita mau bilang apapun, ya, ayat Al-Quran, hadis Nabi, kemudian ucapan ulama, pokoknya saya moh karo sampean. Kalau udah gitu kan nggak bisa masuk. Iya. Mau sebenar apapun kita. Tapi kalau kita sudah baik sama orang, kemudian orang itu nyaman dengan kita, sebelum kita menyampaikan sesuatu kepadanya tentang ajaran sunnah, dia sudah tanya, masnya ngaji apa sih? Gitu. Masnya ikut ajaran apa ya? Gitu. Saya kepingin deh kayak masnya itu. Kan gitu. Iya enggak? Pernah enggak ngalamin gitu? Kenapa? Karena dia udah nyaman dulu. Karena dia ngerasa ini orang baik, ini orang bermanfaat, ini orang Masya Allah. Ya. Maka hati-hati yang baik pun ingin meniru seperti itu. Maka inilah penting sekali, akhlak itu penting sekali, jangan diremehkan. Ya. Maka semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi kita akhlak yang baik. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Ya. Tadi kan katanya yang sudah haji sunnah itu menjadi jumroh, jadi ngomong itu. Soalnya tetangga sebelah itu sering ngomong membalas keburukan mereka itu sodako. Membalas keburukannya sodako. Katanya gitu. Bukan balasan keburukan itu sodako. Itu bagaimana? Ya makanya dia dimusuhi orang lain. Kebanyakan sedekah sih dia. Ya, kalau sedekah itu membalas keburukan dengan keburukan adalah sedekah, maka akan hancur dakwah ini. Kapan kita lihat pernah Nabi SAW membalas keburukan orang lain dengan keburukan? Ya. Orang yang mengusir beliau dan melempari beliau dengan batu di negeri Taif itu, kurang apa jeleknya kepada beliau? Kalau seandainya keburukan dibalas dengan keburukan adalah sedekah, Nabi akan minta malaikat itu membalikkan gunung kepada mereka. Itu sedekah itu. Nah, gunung nih, sedekah. Kan enggak. Karena membalas keburukan dengan keburukan itu tidak akan pernah menjadi baik. Ya. Justru yang Allah ajarkan tadi di dalam Al-Quran, jelas pernyataan Allah mengatakan, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan sesuatu bahkan yang lebih baik, kata Allah. Bukan hanya sekedar baik, lebih baik. Ya. Kalau engkau mempunyai permusuhan dengan seseorang, kata Allah, anggaplah dia teman yang engkau sayangi. Ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Kata Allah, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang sabar. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi nggak benar ya kalau membalas keburukan dengan keburukan adalah sedekah. Wih, sembo hadis. Hadis siapa itu? Iya. Ya udahlah. Kalau mereka seperti itu, antum balas mereka dengan yang baik. Antum mereka membalas dengan yang buruk, balas dengan yang baik. Mereka nggak mau salam, balas dengan salam. Mereka nggak mau senyum, balas dengan senyum. Ya. Mereka tidak mau berbuat baik, maka balas dengan hadiah. Itu yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah SAW.
Apalagi di tengah-tengah banyak orang-orang yang memusuhi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan sikap-sikap seperti itu tadi. Karena membalas keburukan dengan keburukan. Ada di satu tempat, saya nggak usah sebutkan daerahnya, ya, karena ya mereka tidak pandai menempatkan diri di daerah tersebut. Mereka membangun masjid. Ini teman-teman kita yang dulu ngaji sunnah, mereka bangun masjid, padahal di situ ada masjid masyarakat yang dekat, tapi mereka tidak pandai menempatkan diri. Yang mereka sebarkan ucapan-ucapan salaf yang begitu keras terhadap ahlul bid'ah. Salaf mengucapkan kata-kata itu di masa lampau, kalimat-kalimat keras terhadap ahlul bid'ah. Masa mereka itu masa kejayaan sunnah. Ahlul bid'ah itu mengkerut. Mereka nggak berani macem-macem. Karena di masa salaf juga kekhilafahan itu berada di dalam sunnah Rasulullah SAW pada umumnya, terutama khilafah Bani Umayyah. Banyak tersebar bid'ah itu di masa Bani Abbasiyah. Ya, jadi para ulama salaf itu begitu kencang terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah karena memang masanya seperti itu. Sunnah itu begitu tampak, ahlus sunnah itu begitu kuat. Ya, manusia begitu menghargai ulama dan sunnah Rasulullah SAW dan para penuntut ilmu yang belajar tentang sunnah Nabi SAW. Ahlul bid'ah itu nggak berani macam-macam. Ya. Dan jumlah mereka juga sedikit, nggak seperti sekarang. Ya. Nah, kalau kalimat-kalimat mereka yang tegas itu sembarangan kita sebarkan di tengah-tengah masyarakat, ya kejadiannya seperti di daerah tersebut. Ini kejadian nyata ya, masjidnya dibongkar pakai traktor. Ya, dan mereka terusir, dikepung oleh masyarakat sak kampung, dibawain golok. Itu kalau nggak diselamatkan oleh pihak yang pihak kepolisian atau pihak militer, habis itu. Ya karena itu tadi. Udah lah, nggak tahu senyum, sama masyarakat nggak ramah, terus yang disebarkan kalimat-kalimat tegas orang-orang masa lampau yang zamannya berbeda gitu. Misalnya gini, sebagian ulama salaf mengatakan, sungguh aku bertetangga dengan babi-babi dan anjing-anjing lebih baik daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah. Lah itu disebarin. Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Kan ngawur gitu loh. Ya, salaf mengatakan itu kapan, di mana gitu. Lah sekarang kemudian kita nukilkan di masa ini, di tengah-tengah masyarakat yang banyak tidak mengenal sunnah. Mereka sudah terdidik dengan adat istiadat yang biasa diajarkan kepada mereka. Bukannya mereka itu, bahkan sebetulnya mereka itu bukannya benci kepada sunnah, tapi nggak tahu gitu. Yang mereka anggap sunnah itu yang apa selama ini mereka laksanakan. Inilah yang sunnah. Karena selama ini guru-guru ngaji mereka yang ngajari itu. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mereka nggak tahu gitu. Ya. Makanya akhirnya kejadian. Dan itu bukan hanya pada satu tempat kejadian yang sama seperti ini. Oleh karenanya penting sekali untuk menempatkan diri secara benar dan menunjukkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Nabi SAW sudah menunjukkan akhlak yang begitu mulia. Apa yang beliau hadapi? Siksaan, pengejaran, ancaman bunuh. Kurang apa akhlaknya Nabi SAW? Tapi masih menghadapi hal-hal itu. Apalagi kalau akhlaknya buruk. Ya. Jadi kalau kemudian dakwah kita dimusuhi orang, jangan selalu menyalahkan orang lain yang memusuhi kita. Coba kita introspeksi dulu. Jangan-jangan kita dimusuhi orang, dijauhi orang, dakwahnya tidak diterima karena kitanya gitu. Bukan karena dakwahnya. Ya. Maka kita harus introspeksi diri. Sebelum menyalahkan orang lain, periksa diri kita masing-masing. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini ada sedikit hal yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian, ya. Terkait dengan kajian kita juga tadi, ya.
beramal dengan amal yang cerdas adalah memilih amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir tanpa kita harus bersusah payah setiap saat untuk melakukannya. Di antaranya apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu banyak sekali pintunya, di antaranya membangun masjid, mewakafkan mushaf, ya, membangun tempat pendidikan, ya, termasuk yang perlu kita sukseskan di dalam hal ini adalah target-target dakwah kita di tempat ini. Ya, alhamdulillah ya, dengan kemudahan dari Allah tabaraka wa taala kita punya tempat ini. Semoga Allah tabaraka wa taala memberi ganjaran yang sebesar-besarnya siapapun yang sudah pernah atau yang sudah berinfak, bersedekah, berwakaf untuk terwujudnya tempat ini. Ya. Setiap saat dipakai sholat, dipakai pendidikan, dipakai dakwah, dipakai kajian, ini pahalanya ngalir terus. Bahkan sampai orangnya sudah meninggal dunia, selama ini dipakai, pahalanya nggak akan pernah berhenti, rekeningnya terus mengalir. Ya, termasuk ke depan ini akan membebaskan tanah sebelah ya. Berapa luasnya? 236 meter. 236 meter membutuhkan dana sekitar 2,7 M ya, 2,7 M. Sekarang masih tersisa berapa? Tinggal 40%. Sekitar 40%-an ya. Kita berharap dari ikhwan-ikhwan sekalian untuk mensedekahkan harta yang diberikan oleh Allah di jalan Allah tabaraka wa taala. Sungguhnya apa yang kita berikan di jalan Allah itu yang tinggal untuk kita. Ma indakum yanfad, kata Allah, wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kalian itu akan binasa, dimakan, diminum, dipakai, udah habis. Ya. Apalagi yang belum sempat kita pakai, belum sempat kita gunakan, cuma kita tinggalkan untuk ahli waris. Ya. Sebenarnya itu tidak menguntungkan kita. Yang menguntungkan kita apa? Yang tinggal di sisi Allah. Wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal abadi selamanya. Ya. Makanya kalau sampai di akhirat kelak, kata para ulama, salah satu yang disesali oleh orang-orang saleh yang masuk ke dalam surga Allah, apa yang mereka sesali? Apa yang mereka inginkan? Balik ke dunia dan beramal sebanyak-banyaknya seperti apa yang pernah mereka lakukan. Ya. Begitu mereka melihat betapa indahnya surga, betapa nikmatnya surga, mereka ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi, lebih tinggi. Kenapa tidak beramal yang lebih daripada apa yang sudah kita lakukan? Ya. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita semua beramal dengan amal cerdas, dengan bersedekah dengan sedekah jariyah. Ini peluangnya terbuka. Ya. Kita bersedekah ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi untuk kepentingan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah membalas dengan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan di akhir surat Al-Munafiqun, kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah kalian dari segala apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematiannya. Ya. Faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka dia kemudian akan mengatakan, wahai Tuhanku, kalau bisa engkau tunda sebentar saja ajalku ini. Fa'as-saddaqa, kalau engkau tunda sebentar saja ajalku ini, aku mau sedekah. Apa yang diinginkannya? Mau sedekah. Wa akun minas salihin, dan aku termasuk dari orang yang soleh. Kata Allah, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Suatu diri tidak akan Allah tunda ajalnya kalau sudah datang. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah itu maha mengetahui semua apa yang kalian perbuat. Kenapa orang yang sudah datang kematiannya yang dia inginkan adalah sedekah?
Kenapa tidak amal-amal yang lain? Banyak jawaban para ulama, diantaranya karena sedekah itu adalah amalan yang paling bermanfaat. Ya. Karena pahalanya terus mengalir walaupun setelah dia meninggal dunia. Ya. Kalau sholat kan udah sekali itu aja. Kalau puasa ya udah sekali itu aja. Apalagi amalan-amalan yang lain. Udah sekali itu aja. Tapi kalau sedekah, selama kemanfaatannya dipakai oleh kaum muslimin, maka selama itu pula pahalanya terus mengalir kepada orang tersebut walaupun dia sudah meninggal dunia. Barakallahu fikum. Ya. Dan sedekah yang paling utama itu apa? Jangan sedekah, wah nantilah Ustaz, ana sedekah kalau ana udah kaya raya. Ana cari duitnya dulu. Sekarang ana masih banyak punya kebutuhan. Memang di rekening ana ada ratusan juta, bahkan M ini. Cuma kebutuhan ana juga banyak, Ustaz. Tapi biarkan ana punya slotnya dulu, ana sisihkan dulu. Kalau harta ana lebih daripada kebutuhan, baru ana sedekah. Ya nggak akan bakal sedekah. Ya, karena semakin bertambah harta kita, semakin bertambah juga kebutuhannya. Nggak sedekah. Ya, sedekah itu nggak nunggu kaya. Maka sedekah yang utama kata Nabi SAW, wa anta tasaddaqa wa anta sahihun syahih. Ya, ta'mulul ghina wa takhshal faqr. Sedekah yang paling utama itu dalam keadaan engkau sehat dan engkau pelit. Orang sehat kan kepingin hartanya dia gunakan macam-macam. Kalau orang sakit ya udah kepingin sedekah udah, apalagi kalau udah pikirannya mau mati gitu. Ya pasti dia mau sedekah karena ajalnya sudah dekat dia pikir. Tapi kalau Anda dalam keadaan sehat, kuat, Anda bisa menggunakan harta dan Anda pelit, syahih. Ya, ta'mulul ghina wa takhshal faqr, dalam keadaan engkau mengharapkan kekayaan dan takut miskin. Itulah sedekah yang paling utama. Mampu mengalahkan diri dan kepelitannya. Wa may yuqa syuhha nafsihi, kata Allah, barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kepelitan dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi jangan nunggu harus kaya raya dan ada kelebihan harta. Berapapun sekarang, ya Allah, keluarkan di jalan Allah. Dan gak pernah orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah jatuh miskin. Justru harta yang dikeluarkan di jalan Allah itu mendatangkan berkah dan ditambah oleh Allah. Ya. Sehingga keajaiban-keajaiban sedekah itu begitu banyak. Barakallahu fikum. Maka jangan menunggu waktu untuk sedekah. Yang menghalangi kita untuk sedekah itu kalau menanti-nanti. Udah nantilah, gampang lah. Udah nanti insyaallah. Itu nggak pernah kejadian. Tapi segera. Ya, berapapun yang kita punya, yang mampu 10.000. Ya, donasinya nggak dibatasin kan? Harus sedekahnya 1 M? Enggak? Kan enggak? Ya, panitia enggak. Kumpulin aja dulu. Kalau sudah nanti 500 juta baru antum sedekah, kan enggak? Berapapun, yang 10.000, yang 100.000, yang 1 juta, 2 juta, 10 juta, berapapun. Ya, maka bersedekahlah di jalan Allah, dan insyaallah tabaraka wa ta'ala setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kali lipat, insyaallah ta'ala. Nah, saya kira itu dulu pada kesempatan kali ini. Saya sudahi billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.